Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat badan sehingga kita bisa salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini insyaallah. Salawat berserta salam kita curahkan kepada Nabi mulia kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dia membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah ini sehingga kita bisa merasakan manisnya iman. Para hadirin sekalian, berdirinya kami di sini akan menyampaikan atau membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan manfaatkan waktu luang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Yang artinya ada dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu, yang nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Isi kandungan hadis, Imam Ibnu Hajar mengulas tentang hadis di atas. Siapa yang memiliki waktu luang dan kesehatan, hendaklah tidak terperdaya dengan meninggalkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan kenikmatan kepada dirinya. Di antara bentuk syukur adalah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Siapa saja yang lengah dalam ketaatan, ia telah terperdaya. Kita banyak tertipu ketika kita sedang ada waktu luang. Justru kita menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan di dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan kita bahwa di antara tanda kualitas keislaman seseorang adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2317 dan Ibnu Majah nomor 3976. Dr. Yusuf Al-Qardawi menulis, Al-Quran telah menjabarkan bahwa kelak manusia akan sangat menyesali sikapnya dan melantarkan waktu, membuang kesempatan untuk beriman, bertaubat dan beramal soleh. Menurut beliau ada dua episode penyesalan manusia kelak. Pertama, saat sakaratul maut. Yang kedua, saat dibangkitkan pada hari kebangkitan. Banyak orang mengetahui nilai dan urgensi waktu dan mengetahui perkara-perkara bermanfaat yang seharusnya dilakukan untuk mengisi waktu, tetapi karena lemahnya kehendak dan tekad, mereka tidak melakukannya. Maka kita wajib memahami perkara ini dan bersegera mengisi waktu luang kita dengan amal-amal soleh, serta bersyukur dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menginginkan tempat abadi yang memuaskan kelak, maka mestinya kita menyiapkan bekal kita. Menggunakan waktu di perjalanan kita ini sebaik-baiknya. Jangan lengah ketika dalam perjalanan agar kendaraan kita tidak salah arah. Hendaknya kita gunakan waktu kita dengan berbagai hal yang berguna yang tidak menyalahi aturan agama kita. Janganlah membuang waktu percuma dengan hal-hal yang dapat mengotori jiwa atau rohani kita, yang dapat membuat kita menyesal kemudian. Para hadirin sekalian berbahagia, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demi waktu, sungguh manusia dalam kerugian
kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surah Al-Asr, surat yang ke-103 ayat 1-3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bersegeralah kalian meraih ampunan Tuhan kalian, dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Ali Imran, surat yang ketiga ayat 133. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menutupkan pembacaan hadis pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu, jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar dan umat muslimi dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.